Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Intan Safitri, mahasiswa Universitas Islam Majapahit, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Pada video kali ini saya akan menerangkan sedikit materi tentang teori multiple intelligence dan sosial. Yang pertama yakni ada pengertian. Istilah intelijensi atau kecerdasan bukanlah suatu yang baru bagi kita sebagai pendidik. Namun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu tentang intelijensi pun berkembang. Banyak ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu melakukan penelitian tentang otak manusia secara fisik maupun potensinya. Seorang filsuf, Profesor Robert Ornstein dari Universitas California meneliti tentang otak dan sifat-sifat fisiknya. Otak merupakan sekumpulan jaringan saraf yang terdiri dari dua bagian, yakni otak besar dan otak kecil. Otak besar terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Kedua belahan tersebut dihubungkan oleh serabut saraf. Ia menemukan bahwa otak manusia memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Profesor Howard Gardner juga meneliti tentang intelijensi atau kecerdasan manusia. Ia mengatakan bahwa IQ tidak boleh dianggap sebagai tinggi atau rendah seperti tekanan darah manusia, dan kecerdasan seseorang tidak dapat diukur secara mutlak dengan tes-tes IQ. Ia mengatakan bahwa tes IQ hanya mampu mengukur kemampuan seseorang dalam mengerjakan tes IQ tersebut saja. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kedelapan intelijensi tersebut, hanya saja sering tidak semuanya terasa dengan baik oleh orang tua, pendidik di sekolah, atau sistem pendidikan kurikulum nasional, sehingga kurang berkembang. Padahal dengan mengembangkan seluruh potensi intelijensi anak sejak dini, berarti kita memberi anak jalan untuk lebih mudah mencapai puncak sukses kelak di kemudian hari. Ornstein dan Gardner sependapat bahwa seluruh potensi otak tersebut harus diberdayakan untuk mencapai kompetensi tertentu, baik untuk kegiatan pembelajaran di sekolah atau pendidikan di rumah. Seluruh potensi otak berisi kesempatan yang sama melalui berbagai aktivitas stimulus yang diberikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Guru perlu mengembangkan suatu program pembelajaran yang dapat memberdayakan dan mengembangkan intelijensi tersebut yang dimiliki setiap anak didik untuk mencapai kompetensi tertentu dalam suatu kurikulum. Dan pada akhirnya, anak didik menjadi cerdas karena seluruh intelijensinya berkembang secara berimbang. Selanjutnya ada jenis-jenis multiple intelligence. Ada 8 karakteristik intelijensi atau kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu intelijensi berbahasa atau linguistik, intelijensi logis matematis, intelijensi visual spasial, intelijensi kinestetis, intelijensi musikal, intelijensi naturalis, dan intelijensi interpersonal, serta intelijensi intrapersonal. Mari kita bahas kecerdasan satu persatu. Yang pertama ada kecerdasan berbahasa atau linguistik. Intelijensi berbahasa mencakup kemampuan berpikir dengan kata-kata, seperti kemampuan untuk memahami dan merangkai kata dan kalimat baik lisan maupun tertulis. Berikut ada karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelijensi berbahasa. Yang pertama, ada senang membaca buku atau apa saja, bercerita atau mendongeng. Yang kedua, ada senang berkomunikasi, berbicara, berdialog, berdiskusi, dan senang berbahasa asing. Yang ketiga, pandai menghubungkan atau merangkai kata-kata atau kalimat baik lisan maupun tertulis. Pandai menafsirkan kata-kata atau paragraf baik secara lisan maupun tertulis. Senang mendengarkan musik dan sebagainya dengan baik. Pandai mengingat dan menghafal, dan mudah mengungkapkan perasaan baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, ada kecerdasan logika matematika. Intelijensi logika matematika adalah kemampuan berpikir dalam penalaran atau menghitung, seperti kemampuan menelaah masalah secara logis, ilmiah, dan matematis. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial. Intelijensi atau kecerdasan visual spasial yaitu kemampuan berpikir dalam citra dan gambar.
Yang keempat yaitu kecerdasan musikal. Intelijensi musikal adalah kemampuan berpikir dengan nada, ritme, irama, dan melodi juga pada suara alam. Yang kelima ada intelijensi gerak tubuh. Intelijensi kinestik tubuh yaitu kemampuan yang berhubungan dengan gerakan tubuh termasuk gerakan motorik otak yang mengendalikan tubuh seperti kemampuan untuk mengendalikan dan menggunakan badan dengan mudah dan cekatan. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Intelijensi intrapersonal adalah kemampuan berpikir untuk memahami diri sendiri, melakukan refleksi diri, dan bermetakognisi. Intelijensi ini menjadikan anak memiliki kemampuan menggunakan kehidupan emosional untuk memahami dirinya sendiri dan orang lain. Selanjutnya yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal atau sosial. Intelijensi interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Anak yang mudah memahami orang lain dan mementingkan relasi memiliki kecerdasan interpersonal yang baik. Kecerdasan ini biasanya memiliki banyak teman, menyukai permainan yang memiliki banyak teman, cenderung jadi penengah di antara teman-temannya, menjadi pemain tim yang istimewa karena mampu bekerja sama dengan baik dan kata lain terampil berhubungan dengan orang lain. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk memahami gejala alam. Anak dengan kecerdasan ini mampu mengenali dan mengelompokkan sejumlah binatang atau tanaman, dan biasanya banyak berada di luar ruangan, suka mengumpulkan batu-batuan dan menangkap serangga, sedangkan berhubungan dengan alam seperti merawat tanaman atau binatang. Yang selanjutnya ada manfaat multiple intelligence. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam menerapkan multiple intelligence dalam proses pendidikan yang dilaksanakan. Yang pertama yakni kita dapat menggunakan kerangka multiple intelligence dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Dengan menggunakan multiple intelligence, Anda menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentanya. 3. Peran serta orang tua dan masyarakat akan menjadi meningkat di dalam mendukung proses belajar mengajar. Yang keempat, siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, pada Anda mengajar untuk memahami, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Terima kasih, cukup sekian dari saya tentang materi multiple intelligence. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam menerangkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.